Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Bawaslu, kembali lagi bersama kami dalam acara Solutif, Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu Kabupaten Temanggung. Bersama saya Adi Faisal Ayis. Sahabat Bawaslu, di episode kali ini kita akan membahas terkait salah satu tugas yang ada di Bawaslu Kabupaten Temanggung. Tentunya untuk membahas hal itu saya tidak sendirian. Telah hadir bersama kami di sini Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Temanggung, Bapak Wahyu Nur Arfianto atau yang akrab disapa Bapak Arfi. Selamat siang Bapak Arfi. Selamat siang Mas Adi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat waras Mas. Alhamdulillah. Waras ya Pak? Waras Mas, ini yang harus selalu kita jaga Mas pada siang hari ini. Baik Pak, di sini kita akan membahas terkait tugas yang ada di Bawaslu Kabupaten Temanggung. Mungkin ke sahabat Bawaslu kan ingin tahu ya Pak, jika dari namanya kan Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, apakah tugas Bawaslu itu hanya mengawasi saja? Apakah ada tugas lain yang dilakukan oleh Bawaslu Pak? Ya, terima kasih Mas Adi, ini pertanyaan sangat bagus. Jadi tugas Bawaslu di sini adalah sebagai pengawas. Dalam pengawasan tentunya Bawaslu bukan hanya dalam mengawasi, tapi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 101 disebutkan di situ antara lain tugas Bawaslu adalah satu, melakukan pencegahan, yang kedua melakukan tindakan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Terus ada lagi tugasnya yaitu mencegah terjadinya politik uang, pengarsipan, dan banyak-banyak lagi yang ada tugas-tugas di pasal itu. Selain itu Bawaslu mempunyai tugas sesuai dengan kewenangannya, yaitu di Perbawaslu 3 tahun 2002. Di situ sangat kompleks, sangat sudah ada aturan-aturan apa tugas Bawaslu selain pengawasan, termasuk ada pencegahan, penanganan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa. Demikian Mas Adi. Tadi dikatakan ya di awal tugas Bawaslu itu adalah salah satunya ada pencegahan. Pencegahan itu otomatis pengawasan itu ya Pak. Ya. Kemudian tadi juga menyampaikan ada penindakan dan yang terakhir itu ada penyelesaian sengketa. Iya Mas. Nah berarti secara tidak langsung tugas Bawaslu itu kan bukan hanya melakukan pengawasan saja ya, tapi bisa melakukan penyelesaian sengketa. Nah yang sedikit agar teman-teman Bawaslu ini tahu Pak, yang dimaksud sengketa dan yang bisa dilakukan tindakan oleh Bawaslu itu sengketa seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mas. Karena tugas Bawaslu selain tadi pengawasan, tentunya Bawaslu itu adalah punya tugas untuk menyelesaikan sengketa. Karena Bawaslu itu juga menjalankan tugas dan fungsi sebagai kuasi yudisial. Walaupun di sini kuasi yudisial ini sangat di penyelesaian sengketa ini justru Bawaslu mempunyai kekuatan untuk menentukan atau menyelesaikan suatu masalah atau sengketa yang terjadi di proses pemilu tersebut. Berarti secara tidak langsung tuh Bawaslu punya payung hukum itu ya Pak? Ya. Punya payung hukum agar ketika melaksanakan tugas itu tidak luber, tidak melebihi dari kewenangan yang dimiliki Bawaslu itu sendiri Pak. Nah kemudian tadi juga bicara sengketa ya, masih terkait sengketa itu apakah ada jenisnya, apakah hanya ada satu ya itu namanya cuma sengketa saja, apakah ada jenis sengketa yang lain yang ada di Bawaslu? Terima kasih. Jadi untuk Bawaslu dalam sengketa itu kita hanya melakukan sengketa proses, bukan sengketa hasil. Penyelesaian sengketa proses bukan penyelesaian sengketa hasil. Kalau penyelesaian sengketa hasil itu kan tugasnya di Mahkamah Konstitusi. Ya, saya di sini akan menjelaskan sedikit bahwa penyelesaian sengketa yang ada di proses Bawaslu itu ada dua, yaitu penyelesaian sengketa antar peserta pemilu. Ini biasanya terjadi saat masa kampanye, contohnya jadwal, contohnya lagi tempat. Ini biasanya terjadi
Terus ada lagi contoh-contoh antar peserta pemilu itu adalah pemasangan atribut alat peraga kampanye. Ini biasanya terjadi sengketa antar peserta pemilu. Terus yang keduanya sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Contohnya tentang pencalonan. Biasanya calon tidak mau menerima karena keputusan KPU yang sedikit merugikan atau tidak merugikan peserta pemilu tersebut. Demikian mungkin Mas, ini contoh-contoh sengketa yang ada di Bawaslu. Oh, ya. Berarti yang tadi poin pertama itu kan sengketa hasil itu kan bukan menjadi kewenangan Bawaslu. Iya, kalau jadi yang jadi kewenangan Bawaslu itu ada 2 poin tadi, itu sengketa antar peserta pemilu, kemudian yang kedua sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilu. Iya. Kemudian Pak, terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa itu sendiri, apakah dari kedua jenis sengketa itu memiliki kesamaan? Apakah ada perbedaan gitu Pak? Sangat berbeda Mas, walaupun nanti di awal itu kita harus antara peserta dan peserta, antar peserta dan peserta sama penyelenggara, ini sangat beda. Contoh kalau antar peserta, ini kita harus memastikan dulu ini sengketa ini. Dalam penyelesaian sengketa, terutama kita harus dipahami dulu dalam permohonan. Biasanya kan entah itu nanti peserta, antar peserta atau peserta dengan penyelenggara, ini harus saat permohonan, ini kita Bawaslu harus mengecek apakah ini pelanggaran, jangan sampai ini meliputi pelanggaran administrasi contohnya, terus pelanggaran pidana, terus pelanggaran kode etik. Ini kan bukan ranahnya dalam penyelesaian sengketa. Nah, untuk penyelesaian sengketa antar peserta, ini biasanya yang sering terjadi dalam peserta pemilu, itu biasanya kan mereka pengen datang, terus harus diselesaikan. Tapi di sini kan Bawaslu harus dalam antar peserta contohnya. Kita bahas dulu antar peserta. Dalam antar peserta, ini kan peserta pemilu biasanya harus diselesaikan. Kalau antar peserta itu waktunya kan harus diselesaikan maksimal 3 hari. Kalau bisa diselesaikan saat itu juga. Nah, ini bedanya di situ Mas. Mungkin seperti itu. Untuk selanjutnya Mas, itu kan kalau yang antar peserta tadi itu kan mereka melakukan permohonan tadi yang saya sebutkan, jangan sampai pelanggaran administrasi dan yang lainnya, pelanggaran pidana dan lainnya. Terus yang keduanya nanti Bawaslu itu akan memverifikasi. Itu tetap Bawaslu akan memverifikasi kalau antar peserta, apakah permohonan itu bisa diselesaikan atau tidak. Yang ketiganya, kalau antar peserta nanti Bawaslu akan melakukan mediasi atau musyawarah kepada antar peserta itu supaya dalam penyelesaian sengketa itu bisa dihasilkan atau keputusan yang benar-benar tepat gitu. Dan itu kalau seandainya dalam antar peserta secara kita mediasi nggak ada, nanti Bawaslu antar peserta itu kalau mediasi nggak dapat nggak dapat keputusan, nggak dapat hasil dalam mediasi itu, Bawaslu akan mengambil keputusan. Itu kalau antar peserta. Terus selanjutnya kalau peserta sama penyelenggara pemilu, ini kan beda. Kalau peserta sama penyelenggara pemilu, nanti peserta yang dirugikan itu nanti akan datang ke Bawaslu, atau orang-orang yang berkepentingan itu akan datang ke Bawaslu meminta permohonan penyelesaian sengketa. Terus di situ nanti kita Bawaslu akan melakukan identifikasi atau melakukan apapun di situ. Selanjutnya nanti Bawaslu akan melakukan mediasi atau musyawarah, menemukan antar kedua belah pihak, peserta pemilu dengan KPU. Itu kita akan mediasikan. Kalau dalam mediasi itu sudah ketemu titik terang atau kedua belah pihak telah berkesepakatan, nanti itu akan dituangkan dalam keputusan Bawaslu. Seperti itu. Tapi seandainya dalam mediasi ini tidak terjadi kesepakatan, nanti Bawaslu akan melakukan adjudikasi. Itu kalau dalam pemilu. Sedangkan kalau dalam pemilihan, Bawaslu akan melakukan musyawarah terbuka. Nah, itu di situ nanti Bawaslu bisa, para pihak bisa memberikan alat bukti, terus bisa mendatangkan saksi atau ahli terkait dengan dalam sidang adjudikasi tersebut. Nah, setelah sidang adjudikasi selesai, nanti Bawaslu dalam mengambil keputusan itu pasti akan berintegritas, jujur, itu pasti akan mengambil keputusan, dan keputusan itu nantinya harus ditaati oleh
para peserta, terutama dalam hal ini adalah penyelenggara pemilu. Demikian Mas mungkin. Oh, sedikit saya menangkap ya Pak, kalau dari dua jenis sengketa tadi ya, itu sebetulnya kalau yang sengketa antar peserta itu kan lingkupnya mungkin ketika permohonan disampaikan, dilakukan verifikasi oleh Bawaslu, kemudian dilakukan mediasi dan sepakat atau tidak sepakat, kemudian muncul putusan jika tidak sepakat. Nah, berbeda dengan sengketa antar peserta dengan penyelenggara itu mekanismenya lebih panjang ya Pak. Ada mediasi ketika tidak sepakat, maka ada adjudikasi tadi ya Pak. Iya, adjudikasi. Gini Pak, dari sepanjang mekanisme alur penyelesaian sengketa tadi, tentunya pasti ada tantangan, hambatan, dinamika yang muncul. Itu gimana Pak? Bagaimana Bawaslu atau mungkin bisa disampaikan dinamika hambatan yang muncul pada penyelesaian sengketa tadi Pak? Ya, dalam dinamika nanti Bawaslu menyelesaikan sengketa, otomatis kan karena semua pihak pasti nggak mau dirugikan. Pasti ini kan dalam penyelesaian sengketa itu kan semua pihak nggak mau dirugikan. Mereka pasti ingin semuanya menang dalam sengketa ini. Nah, justru ini adalah dilema atau kadang bukan dilema. Justru ini adalah support Bawaslu bahwa dalam penyelesaian sengketa ini biasanya yang sangat sulit, yang biasanya terjadi dalam kami adalah satu, selama ini kemarin dalam pemilu dan pemilihan, walaupun alhamdulillah di Temanggung nggak terjadi adanya sengketa, walaupun kalau sengketa antar peserta itu ada tapi sedikit banget, tapi biasanya yang kami alami itu adalah satu, bahwa peserta pemilu itu kurang paham tentang aturan atau regulasi dalam penyelesaian sengketa tersebut. Itu biasanya karena tadi itu Mas, pelanggaran itu mereka nggak bisa memastikan ini termasuk ranah penyelesaian sengketa atau pidana atau penanganan pelanggaran. Nah ini kan karena di Bawaslu sendiri kan ini mekanisme hukumnya itu kan melek hukumnya peserta pemilu itu kurang gitu. Terus yang keduanya yang namanya politik Mas, intervensinya pasti sangat-sangat kuat banget. Apalagi mereka kan biasanya orang-orang politik itu kan orang-orang yang punya kuasa. Nah, ini kan biasanya intervensi kepada kami sebagai penyelenggara, terutama dalam divisi penyelesaian sengketa ini sangat-sangat besar sekali Mas. Lumayan ya Pak hambatannya. Ya sangat lumayan. Kalau hambatannya itulah tekanan moral, tekanan mental yang kadang Yunus Sewune, mohon maafnya kadang kita seringkali teror dan apapun itu di Bawaslu adalah hal-hal yang sudah biasa. Mensikapi dari hambatan dan dinamika yang muncul di lapangan tadi Pak, harapan dari Bawaslu khususnya pada divisi penyelesaian sengketa ke depan untuk penyelenggaraan pemilu ke depan itu seperti apa Pak? Ya, harapannya kepada semua yang berkepentingan dalam hal ini adalah peserta pemilu itu lebih paham, lebih melek mungkin ya Mas, lebih paham, lebih melek tentang aturan ataupun hukum-hukum yang berlaku dalam pemilu, terutama dalam penyelesaian sengketa. Yang keduanya mungkin harapan kami dalam penyelenggaraan ini undang-undang atau hukum itu pasti, karena multi tafsir kadang ini yang kadang kita alami itu kan di situ. Jadi kepastian hukum dan apapun itu harapan-harapan yang ingin dilakukan oleh penyelesaian sengketa. Jadi peserta harus melek hukum dulu. Wah, mantap sekali, luar biasa Pak Arfi. Sedikit bincang-bincang kita pada kali ini. Jadi tugas Bawaslu itu kan bukan hanya melakukan pengawasan ya, tadi sudah dijelaskan ada termasuk penyelesaian sengketa gitu ya Pak, sampai dengan putusan jika tadi tidak muncul dari kesepakatan gitu ya. Jadi masyarakat itu agar sadar bahwa ketika terjadi sengketa itu tidak hanya melakukan kekuatan otot, tapi bisa diselesaikan melalui mekanisme yang ada di Bawaslu tadi. Mungkin sebagai sebagai penutup, sebagai bekal, sebagai tambahan masukan kepada sahabat Bawaslu, mungkin ada sedikit kalimat penutup Pak, closing statement untuk sahabat Bawaslu Pak. Terima kasih Mas Adi atas waktunya, teman-teman sahabat Bawaslu yang saya hormati, yang saya bahagiakan. Bincang kali ini tentunya kami dalam divisi penyelesaian sengketa
ayo mari kita lebih pahami, lebih melek lagi tentang hukum, supaya dalam pesta demokrasi ini nantinya kita dalam berdemokrasi ini bisa bisa sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, supaya demokrasi ini benar-benar menjadi demokrasi yang lebih maju, lebih baik yang ada di wilayah, terutama wilayah Kabupaten Temanggung. Itu harapan-harapan dari kami selaku Bawaslu Kabupaten Temanggung. Terima kasih Mas. Yang keduanya, partisipasi masyarakat selagi-lagi, bukan hanya peserta pemilu, tapi partisipasi masyarakat. Mari kita tingkatkan dalam melaksanakan demokrasi di Indonesia ini. Terima kasih Mas. Ya. Baik, terima kasih Pak Arfi atas kesempatan, atas waktunya, atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga ini semua dapat bermanfaat bagi semua sahabat Bawaslu yang menyaksikan episode solutif kali ini. Dan tentunya kita akan membahas episode solutif selanjutnya dengan tema yang berbeda dan lebih menarik dari episode kali ini. Baik sahabat Bawaslu, sekian episode solutif kali ini. Sampai bertemu kembali di episode solutif selanjutnya. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih Mas Edi.